Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vanessa Muldina, NPM 217340004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan HACCP dan ISO 22000 tahun 2005 di PT Mayora Indah Tbk, Divisi Wafer. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu divisi dari Mayora Group yang bergerak dalam bidang fast moving customer good dengan jenis-jenis produk wafer. Secara umum, semua perusahaan memiliki tujuan dan sasaran keberhasilan untuk mempertahankan dan mengembangkan siklus hidup perusahaan. Begitu pula dengan PT Mayora Indah Divisi Wafer yang memiliki tujuan serta sasaran untuk selalu memuaskan keinginan pelanggan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagaimana saat ini yang menjadi tuntutan dari setiap konsumen ialah kualitas yang nomor satu. Dalam rangka untuk mengembangkan dan menjalankan proses-proses bisnis agar menghasilkan produk-produk yang berkualitas, PT Mayora Indah Divisi Wafer menetapkan penggunaan sistem keamanan pangan yang bersumber pada ISO 22000 tahun 2005 dan juga HACCP. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point adalah suatu sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik-titik kritis di dalam tahap penanganan dan proses produksi. Tujuan dari penerapan HACCP dalam suatu industri pangan yaitu untuk mencegah terjadinya bahaya sehingga dapat dipakai sebagai jaminan mutu pangan. Memenuhi tuntutan konsumen, HACCP bersifat sebagai sistem pengendalian mutu sejak bahan baku dipersiapkan sampai produk akhir diproduksi massal dan didistribusikan. Nah, selanjutnya yaitu ada ISO 22000, di mana ISO 22000 adalah standar internasional yang dikeluarkan oleh Komite Teknis Organisasi Standar Internasional atau ISO. Standar ini merupakan standar petunjuk yang menggambarkan persyaratan sebuah sistem manajemen keamanan pangan. ISO 22000 adalah sistem manajemen keamanan pangan yang dapat diterapkan untuk setiap organisasi dalam rantai makanan, mulai dari produsen pakan, produsen primer, sampai dengan pengolahan pangan untuk operator transportasi dan penyimpanan, subkontraktor, dan juga outlet pengencer dan jasa boga. Dengan memiliki sertifikat ISO 22000, perusahaan menunjukkan kepada pelanggan mereka bahwa mereka memiliki sistem manajemen keamanan pangan yang dapat diandalkan. Dalam penerapan ISO, sebaiknya perusahaan memperhatikan langkah-langkah demi langkah agar tercapainya tujuan yang diharapkan, yaitu mendapatkan sertifikasi dari badan auditor yang terkait. Sama halnya yang telah dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk untuk mendapatkan sertifikasi serta implementasi dari sistem keamanan pangan. Berikut merupakan beberapa langkah yang dilaksanakan oleh PT Mayora Indah Tbk. Langkah pertama yang dilakukan yaitu yang pertama, menyewa jasa konsultan, membantu dalam penerapan serta pengenalan sistem manajemen keamanan pangan. Para karyawan diberikan training, pengenalan dan pemahaman tentang ISO 22000 tahun 2005 dan HACCP oleh tenaga ahli dari eksternal PT Mayora Indah Tbk. Untuk mewujudkan itu semua, mencari seseorang konsultan yang dapat memberikan add value atau nilai tambahan sehingga proses penerapan sistem manajemen keamanan pangan dapat berjalan berkesinambungan. Yang kedua, yaitu men-scale up sistem manajemen. Setelah mendapatkan seorang konsultan, maka langkah berikutnya yaitu men-set up sistem manajemen dengan mengikuti langkah yang telah dikonfirmasikan oleh konsultan. Langkah pertama adalah melakukan business check-up atau gap analysis, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan sistem perusahaan dan compare dengan sistem manajemen yang akan diambil.
Dari langkah ini akan mendapatkan input situasi dan kondisi perusahaan. Langkah kedua adalah melakukan training. Ada 3 jenis training yang biasanya diberikan, yaitu training persyaratan, training pembuatan dokumen prosedur, dan training audit internal. Selanjutnya yaitu ada sistem manajemen keamanan pangan. Persyaratan umumnya yaitu sebuah perusahaan menetapkan, harus menerapkan, mendokumentasikan, serta memelihara suatu sistem manajemen keamanan pangan yang efektif dan wajib diperbaharui sesuai dengan regulasi atau peraturan yang terbaru. Perusahaan harus menetapkan ruang lingkup sistem manajemen keamanan pangan. Ruang lingkup harus menguraikan mengenai produk atau kategori produk, proses, dan lokasi produksi yang ditetapkan oleh sistem manajemen keamanan pangan. Persyaratan dokumentasi. Secara umum, pada dokumentasi sistem manajemen keamanan pangan harus mencakup yang nomor 1, pernyataan yang terdokumentasi tentang kebijakan dan sasaran keamanan pangan. Yang kedua, dokumentasi produk dan rekaman-rekaman yang dipersyaratkan oleh standar internasional. Yang ketiga, dokumen yang perusahaan untuk dibutuhkan oleh memastikan pengembangan, penerapan, dan pembaruan sistem manajemen keamanan pangan yang efektif. Selanjutnya ada pengendalian dokumen. Dokumen yang dipersyaratkan oleh sistem manajemen keamanan pangan ini harus dikendalikan. Pengendalian tersebut harus memastikan bahwa seluruh perubahan yang diusulkan ditinjau sebelum akan diterapkan untuk menentukan pengaruh perubahan tersebut terhadap keamanan pangan. Pengendalian catatan atau rekaman-rekaman atau catatan harus diterapkan dan dijaga sebagai sumber bukti dari kesesuaian terhadap persyaratan dan operasional yang efektif dari sistem manajemen keamanan pangan. Rekaman-rekaman yang dibuat harus dapat terbaca jelas, mudah diidentifikasi, dan juga mudah ditelusuri. Prosedur yang terdokumentasikan harus ditetapkan guna menentukan pengendalian yang dibutuhkan untuk perbaikan, pengidentifikasian, proteksi, pencarian kembali, waktu retensi, dan juga penghancuran rekaman atau catatan. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab manajemen. Komitmen manajemen top. Manajemen perusahaan harus memberikan bukti komitmennya untuk pengembangan dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan dan untuk mengingatkan efektivitas secara berkesinambungan kebijakan keamanan pangan. Dalam hal ini, top manajemen harus menetapkan, mendokumentasikan, dan juga mengkomunikasikan kebijakan keamanan pangannya. Nah, yang dapat disimpulkan dari penerapan ISO 22000 tahun 2005 dan HACCP pada PT Mayora Indah Tbk itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan atau kemajuan dari perusahaan. Karena dengan mengimplementasikan ISO 22000 dan HACCP, PT Mayora Indah Tbk dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas sebagai persyaratan utama pelanggan sehingga PT Mayora Indah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Dengan menerapkan ISO 22000 dan HACCP di PT Mayora Indah Tbk sehingga seluruh proses produksi dapat dikendalikan dan dipastikan keamanan pangannya dengan menerapkan ISO 22000. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.